Perkenalkan, nama saya Dewika Agatha Putrisa dengan NIM 682019-047 dari kelas Tata Kelola Teknologi Informasi D, ingin menjelaskan tentang salah satu kerangka kerja Tata Kelola TI, yaitu KOSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Third-Way Commission. Introduction atau penjelasan mengenai KOSO. KOSO merupakan kependekan dari Committee of Sponsoring Organization of the Third-Way Commission yang dibentuk pada tahun 1985 dengan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan atau fraud seperti penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Selanjutnya, misi dan visi dari KOSO. KOSO mempunyai misi yaitu memberikan pemikiran kepemimpinan melalui pengembangan kerangka kerja dan pedoman yang komprehensif tentang manajemen risiko perusahaan, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan tata pemerintahan dan untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam organisasi. Visinya adalah menjadi pemikiran pemimpin yang diakui di pasar global pada pengembangan di bidang risiko dan pengendalian yang memungkinkan tata kelola organisasi yang baik dan pengurangan kecurangan. Berikut ini adalah KOSO framework yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu yang pertama komponen kontrol KOSO, yang kedua sasaran kontrol internal, yang ketiga unit atau aktivitas terhadap organisasi. Yang pertama, komponen kontrol KOSO. KOSO mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan dijalankan dalam semua unit bisnis dan akan membantu mencapai sasaran kontrol internal adalah monitoring, information and communication, control activities, risk assessment, dan control environment. Yang kedua, sasaran kontrol internal. Sasaran kontrol internal dikategorikan menjadi beberapa area sebagai berikut. Yang pertama, operation. Efisiensi dan efektivitas operasi dalam mencapai sasaran bisnis yang juga meliputi tujuan, performansi, dan keuntungan. Yang kedua, financial reporting. Persiapan pelaporan anggaran finansial yang dapat dipercaya. Yang ketiga, compliance. Pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, unit atau aktivitas terhadap organisasi. Dimensi ini mengidentifikasikan unit atau aktivitas pada organisasi yang menghubungkan kontrol internal. Kontrol internal menyangkut keseluruhan organisasi dan semua bagian-bagiannya. Kontrol internal seharusnya diimplementasikan terhadap unit-unit dan aktivitas organisasi. Selanjutnya adalah kerangka kerja dari KOSO. KOSO memberikan pedoman penyusunan pengendalian internal untuk tujuan pelaporan kepada publik dan menyediakan bahan-bahan kepada manajemen, auditor, dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Jadi, 2 tujuan utama dari laporan tersebut adalah yang pertama, untuk menetapkan definisi umum pengendalian internal yang melayani berbagai pihak. Yang kedua, menyediakan standar terhadap organisasi yang dapat menilai sistem pengendalian dan menentukan cara untuk meningkatkan atau memperbaiki sistem tersebut. Selanjutnya, KOSO mengidentifikasi sistem pengendalian internal yang efektif meliputi 5 komponen yang saling berhubungan untuk mendukung pencapaian tujuan entitas, yaitu yang pertama, control environment, yang kedua, risk assessment, yang ketiga, control activities, yang keempat, information communication, yang kelima, monitoring activities. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment merupakan pondasi dari komponen lainnya
dan meliputi beberapa faktor di antaranya. Yang pertama, integritas dan etika. Yang kedua, komitmen untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, dewan komisaris dan komite audit. Yang keempat, filosofi manajemen dan jenis operasi. Yang kelima, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. Sedangkan analisis risiko meliputi mengestimasi signifikansi risiko, penilaian kemungkinan terjadinya risiko, dan bagaimana mengelola risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian meliputi review terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas, dan pengendalian terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap sistem informasi meliputi dua cara. Yang pertama, general control, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan sistem development. Yang kedua, application control, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi, berfungsi untuk menjamin completeness, akurasi, authorization, dan validity dari proses transaksi. Yang keempat, informasi dan komunikasi. KOSO menyatakan perlunya untuk mengakses informasi dari dalam dan dari luar, mengembangkan strategi yang potensial dan sistem terintegrasi, serta perlunya data yang berkualitas. Sedangkan diskusi mengenai komunikasi berfokus kepada penyampaian permasalahan, pengendalian internal, dan pengumpulkan informasi pesaing. Yang kelima, pengawasan atau monitoring. Karena pengendalian internal harus dilakukan sepanjang waktu, maka KOSO menyatakan perlunya manajemen untuk terus melakukan pengawasan terhadap keseluruhan sistem pengendalian internal melalui aktivitas yang berkelanjutan dan melalui evaluasi yang ditujukan terhadap aktivitas atau area yang khusus. Selanjutnya, di tahun 2004, KOSO mengeluarkan Report Enterprise Risk Management Integrated Framework sebagai pengembangan KOSO framework di atas. Dijelaskan ada 8 komponen dalam Enterprise Risk Management, yaitu yang pertama, lingkungan internal atau internal environment. Yang kedua, penentuan tujuan atau objective setting. Yang ketiga, identifikasi kejadian atau event identification. Yang keempat, penilaian risiko atau risk assessment. Yang kelima, respon risiko atau risk response. Yang keenam, kegiatan pengendalian atau control activities. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi atau information and communication. Yang kedelapan, pengawasan atau monitoring. Sekian penjelasan dari saya mengenai kerangka kerja tata kelola TI KOSO. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.